Kita kembali ke musibah jatuhnya krain di Depok, Jawa Barat untuk mengetahui proses evakuasi korban. Saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim, yang sudah berada di lokasi jatuhnya krain. Karmel, sejauh ini apakah berapa korban yang luka akibat musibah ini? Ya, selamat siang Beni. Benar sekali, sebuah krain di Jalan Mawar Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, terjatuh sekitar pukul 9.15 pagi waktu Indonesia Barat tadi dan meniban atau menimpa dua rumah warga. Jadi krain ini tengah melakukan konstruksi tower air di Jalan Mawar Raya. Lalu beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat krain tersebut tidak kuat mengangkat beban beton, kemudian terguling ke arah kiri dan menimpa dua rumah warga. Nah, musibah terjatuhnya atau tergulingnya krain ini melukai secara total 4 warga. 3 diantaranya telah mendapatkan penanganan medis dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dan 1 warga merupakan siswi berusia 12 tahun. Ia saat ini masih tertimpa puing-puing dari rumahnya yang tertiban krain dan masih menjalani proses evakuasi. Nah, proses evakuasi ini telah berlangsung sejak pukul 10 kurang pagi tadi waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi Beni, saya bisa katakan bahwa suasana di lokasi saat ini cukup menegangkan dan proses evakuasi ini dilakukan oleh sejumlah aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Depok, lalu ada TNI Polri, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, dan juga saya melihat ada sejumlah ambulans dari puskesmas terdekat yang telah siaga untuk mengangkut korban tertimpa ke rumah sakit terdekat. Nah, update terbaru yang kami dapatkan di lokasi, korban siswi berusia 12 tahun yang tertimpa tersebut dalam kondisi yang stabil. Ia telah mendapatkan bantuan oksigen, namun tangannya masih tertimpa puing-puing sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk membebaskan tangan korban dikarenakan tembok di sekitar siswi tersebut cukup rapuh karena tertiban krain. Nah, Beni, saya ingin tambahkan sedikit bahwa suasana di Jalan Mawar Raya cukup ramai karena aparat gabungan. Lalu saya juga melihat sejak siang hari tadi warga di Jalan Mawar Raya turun ke jalanan untuk memantau TKP terjatuhnya krain dan juga TKP evakuasi. Nah, sayang sekali Beni, aparat gabungan masih belum berhasil untuk menertibkan atau merapihkan warga yang ada di jalanan karena suasananya sangat ramai dan kami sendiri memilih untuk melakukan live report di depan TKP krain karena tidak ingin mengganggu proses evakuasi yang masih saja berjalan hingga saat ini. Meski begitu Beni, saya bisa gambarkan kondisi 2 rumah yang tertiban krain pagi hari tadi. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, krain terguling ke arah kiri lalu meniban 2 rumah warga. Nah, rumah pertama dihuni oleh keluarga yang terdiri dari 5 orang, 2 orang tua dan 3 anak. Untungnya saat pukul 9 lebih, ibu dan 1 orang anak sedang tidak berada di rumah. Nah, ayah dan 2 anak lainnya sedang berada di rumah. Ayah dan 1 anak mengalami luka-luka di bagian kepala dan telah mendapatkan penanganan medis. Sedangkan 1 anak merupakan siswi berusia 12 tahun tersebut yang hingga saat ini masih menjalani proses evakuasi. Beni, rumah kedua, yakni rumah di sebelah rumah pertama juga mengalami kerusakan di bagian atap namun tidak separah rumah pertama. Sayangnya rumah kedua, kerusakan atap rumah kedua melukai seorang ayah yang tinggal di rumah tersebut di bagian kepala namun telah mendapatkan penanganan medis. Beni, kami akan terus memantau bagaimana proses evakuasinya. Kami tadi coba bertanya kepada camat lalu juga pihak polisi apakah warga yang rumahnya rusak akibat ditiban oleh krain ini akan mendapatkan kompensasi seperti itu. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi. Beni. Ya, baik. Karmel, tadi Anda menyebutkan bahwa sang anak masih berada di lokasi, masih terjepit tembok begitu Karmel ya. Bisa Anda jelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan evakuasi berjalan sulit? Apa yang menyebabkan sulit untuk cepat diangkat korban anak berusia 12 tahun ini? Bisa Anda jelaskan? Beni, jadi tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa saksi yang mengatakan bahwa siswi berusia 12 tahun tersebut sedang melakukan pelajaran daring di rumah ketika krain jatuh dan meniban atap rumahnya. Nah, siswi tersebut tertiban di bagian tangan.
Jadi tertiban besi di bagian tangan. Lalu karena atap rumahnya cukup parah tertimpa oleh krain, maka aparat gabungan harus berhati-hati untuk membongkar besi tersebut karena mereka takut dinding yang menyangga besi tersebut bisa runtuh dan meniban siswi berusia 12 tersebut, Benny. Baik Karmel, terima kasih atas laporan Anda. Kita berharap evakuasi berjalan dengan lancar dan kondisi sang siswi terus stabil sehingga evakuasi bisa berjalan dengan mulus. Terima kasih, selamat bertugas kembali.